Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah, bunda, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di program kita sharing-sharing insyaallah tentang kebaikan dunia anak ya, di program obrolan inspirasi ayah. Masih bersama saya Kak Cahyo dan juga Ayah Ari. Insyaallah kita sharing-sharing. Moga-moga dari apa yang kita bicarakan bisa diambil lah ya insight-insight kebaikan ya, yang kemudian bisa menjadi inspirasi dalam kita mendampingi tumbuh kembangnya anak kita. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang visi ya. Ya, visi mendidik anak. Ada dua poin kemarin yang kita simpulkan. Yang pertama adalah menjadikan anak kita Abdullah sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, anak kita sebagai khalifah fil ard. Dua poin itu ya. Jadi intinya bahwa kita ingin mengarahkan anak kita bukan hanya soleh pribadinya, tapi dia punya peran di muka bumi ini. Betul. Dia punya tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan segala macam. Nah, episode kali ini kira-kira apa nih kira-kira? Kita perdalam lagi tentang bagaimana menjadikan anak kita sebagai Abdullah, hamba yang taat kepada Allah itu seperti apa. Atau mungkin kalau bahasa yang familiar dengan kita sering berdoa kalau lahir anak kita selalu berdoa semoga jadi anak yang solih dan solihah. Semoga punya, mungkin bahasanya semoga punya kepribadian yang baik. Ya, bisa juga pribadi yang Islami. Ya. Atau mungkin hari ini kita bahas tentang bagaimana sosok anak yang pribadinya Islami atau seseorang yang pribadinya Islami itu seperti apa? Iya, dan kalau kita bicara masalah kepribadian, saya jadi ingat dulu tuh bahkan ada sekolah kepribadian. Oh iya, dulu sampai ada sekolah kepribadian. Tapi kayaknya agak beda dengan yang mau kita bahas hari ini. Iya. Ada juga training kepribadian dan segala macam. Dan ternyata hingga saat ini pun sebenarnya kepribadian itu masih sangat diperlukan untuk dibahas. Cuman kita harus mencoba untuk memandang ya, atau kemudian memperbaiki persepsi kita tentang kepribadian. Karena sekarang itu banyak sekali ukuran-ukuran kepribadian yang bagi saya kayaknya kita perlu perlu kita renungkan apakah ini benar apa tidak gitu ya. Contoh misalnya, ada orang yang mengukur kepribadian itu dari bentuk fisik. Oh iya, ada itu. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang ternyata masih ada gitu loh. Jadi orang melihat itu dari fisiknya, ini baik atau buruk itu dari fisiknya. Contoh ketika sekitar tahun 90-an itu ada satu majalah yang membahas tentang ciri kepribadian dilihat dari bentuk bibir. Ini kayaknya menarik. Apa itu? Dari bentuk bibir. Yang pertama, kalau bibirnya tipis semua, ini pribadi yang jelek. Kenapa? Karena dia ceriwis. Jadi mungkin karena abrasi gitu ya. Boros bibir. Itu pribadi yang jelek. Jadi ceriwis gitu ya. Bibirnya tipis. Biasanya yang ceriwis itu ibu-ibu gitu ya. Yang kedua, kalau bibirnya itu tebel yang atas, yang bawah tipis. Nah, silakan mulai diraba-raba. Ini kira-kira tebel yang atas gak ya? Gitu ya. Itu ternyata pribadi yang jelek. Kenapa? Karena dia kalau dia tuh pendiam, tapi sekali ngomong nyelekit menyakitkan. Nah, itu kalau suami yang bibirnya tebel atas, kalau istrinya lagi pakai pakaian baru gitu, dia depan suaminya, suamiku cantik gak? Suaminya diem mainan HP gitu. Cantik nggak? Diem saja. Iya bentar dong, cantik nggak? Baru kemudian dia lihat, oh iya cantik bajunya. Kalau orangnya enggak. Jadi diem Ada lagi bibirnya kalau tebel yang bawah. Tadi kan atas kan, ini bawah. Ini ternyata lebih berbahaya. Karena kalau bibir tebel yang bawah, yang atasnya tipis, itu pembohong. Ini nanti kalau Ayah Ari atau Ayah dan Bunda ini pergi ke mall atau mungkin pergi ke pasar, kalau mau beli barang nggak usah nawar, nggak usah, itu nggak penting. Gimana? Hanya ngeliat bibirnya selesai itu. Oh, saya tahu itu. Pak, saya nggak jadi beli. Duh, belum nawar kok nggak jadi beli? Karena bapak bibirnya tebel yang bawah. Berarti apa? Jadi pasti dia penipu. Ada lagi bibirnya tebel semua, itu paling bahaya juga. Nah, ini berarti disengat tawon lah. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian kita. Ternyata ada loh orang yang melihat baik buruknya seseorang dilihat dari bentuk fisik. Ada yang dari hidungnya, ada yang dari bentuk matanya, ada yang dari telinganya. Kalau di masa lalu, mungkin sekarang udah jarang. Daerah Dayak ya. Tapi dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah nggak ada. Ya. Dari panjang telinganya.
Oh, yang di lubang itu ya? Iya, makin panjang makin bagus. Oh. Kalau bunda-bunda di sini kan satuan antengnya mungkin gram ya. Kalau di Dayak apa gram? Mungkin kilo kali. Kalau kilo sampai bawah sana. Iya, jadi masih ada orang-orang yang kemudian menilai seseorang itu dari bentuk fisik. Dan kita harus akui itu ada. Contoh misalnya di Eropa, bukan di Eropa, di Korea. Zaman sekarang ketika kita lihat drakor-drakor gitu ya, pada akhirnya menimbulkan satu keinginan anak-anak di sana. Ternyata apa? Ternyata hadiah ulang tahun anak-anak di sana yang paling dinantikan itu ternyata adalah operasi plastik. Wow. Dan operasi plastiknya bukan kayak di Indonesia ya. Di sana itu total. Ya kalau punya pipi yang tembem ya udah biar tirus gitu ya, biar lancip gitu ya. Itu benar-benar modifikasi. Modifikasi betul. Kita kan kenalnya modifikasi motor, ini modifikasi wajah gitu ya. Bahkan ada satu berita yang ternyata ada kontes kecantikan, itu ternyata hampir 20 orang sama. Oh, itu pasti dokternya sama. Malnya sama gitu ya. Pakai mal yang sama. Iya, yang sama. Ngeri loh itu ya. Ini yang kemudian terjadi dan tidak bisa tidak itu juga ditiru oleh anak-anak negeri ini. Lihat saja sekarang ya yang namanya salon-salon kecantikan juga rame segala macam gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, apalagi kemudian sekarang zamannya kamera. Selfie dan ukuran kamera paling keren apa coba? Iya, kalau kameranya bagus. Kalau kameranya bagus, ada mode cantiknya. Nah, ada mode cantiknya, tapi nggak ada mode gantengnya ya. Nah, ini yang terjadi ya. Saya pernah ketika itu ngisi kajian ibu-ibu, bawahnya salon, kemudian masuk lagi itu ada ruangan besar ya di situ, komunitas mak-mak lah gitu ya. Ya. Itu ternyata ada tulisan suntik botox. Saya kan orang Jawa ya, bacanya bukan botox tapi botrok. Itu kan yang dimakan. Botrok itu kan punane buntel gitu ya. Botox gitu. Itu ternyata katanya sekali suntik itu bisa 2 sampai 3 ada yang 5 juta. Itu untuk mengencangkan kulit. Ya sampai ini 5 juta itu biaya hidup saya 2 bulan misalnya. Itu hanya untuk sekali suntik gitu. Nah, itu ngeri. Itu artinya apa? Masih ada orang-orang yang menilai pribadinya disebut baik atau buruk itu dari fisiknya. Masih ada sampai sekarang gitu ya. Itu agak mirip-mirip dengan kalau kontes, saya kan kadang ada di komunitas hewan itu. Kontes hewan itu yang diukur semuanya fisik. Oh iya, betul. Dari lebar kepalanya, lebar bahunya. Iya. Persis banget kalau kita mau pakai fisik ya. Fisik, iya betul. Atau kadang orang terjebak menilai pribadi itu dari karakter sifat bawaan. Jadi sifat bawaan. Betul. Contoh misalnya ada orang yang tipenya dia pendiam, betul. Ada yang orangnya ceriwis, mungkin kayak tadi yang dibicarakan. Ada yang pendiam, ada yang ceriwis. Ada orang yang dia keras, gitu. Ada yang orang yang halus, lemah lembut juga ada. Gitu ya. Nah itu kan beda-beda, memang bawaannya begitu orang. Beda. Apalagi kalau kita bicara masalah Indonesia kan, itu setiap karakter kan beda-beda. Setiap daerah itu kan punya karakter beda-beda. Kalau Jawa Timur biasanya gimana? Biasanya keras gitu ya. Wah, Jawa Timur keras tegas. Apalagi Madura. Ya. Itu salah sedikit tak celoreng sampai Madura. Ya. Iya, beda dengan mungkin Jogja, Solo, kalem, lemah lembut, tenang gitu ya. Apakah kemudian kalau lemah lembut itu lebih bagus daripada yang keras tegas tadi? Nah, iya. Kan belum tentu. Nah, kayak di Jawa, itu saking lembutnya kalau ditawari makan, silakan Bu, Pak, makan. Apa jawabannya biasanya? Wah, enggak usah sama sih kenyang. Pada lapar banget ya. Itu makanya disimbolkan dengan ini belangkon mondol di belakang. Jadi grundanya di belakang. Nah, itu berarti ini saya bayangkan kita kan orang Jawa ya, kalem, muter-muter ujung-ujungnya utang gitu. Ya kalau ngomong 2 jam ngobrol, ujungnya ngutang gitu. Dia muter-muter, nggak to the point gitu ya. Makanya orang-orang kayak kita itu karena orang Jawa itu kayaknya nggak pas kalau jadi pemadam kebakaran gitu ya. Gimana? Kalau ada kebakaran harusnya kebakaran. Kalau kita mungkin ada kebakaran ya. Menyiapkan ember dulu, embernya dicuci dulu gitu ya. Dan jangan sampai salah jawab kalau sudah sampai di akhirat. Apa itu? Kalau malaikat Ridwan sudah mengatakan begini, ayo silakan orang Jawa masuk surga. Nggak usah, saya di luar saja. Itu bahaya. Alhamdulillah nggak begitu ya. Iya, jadi sifat karakter bawaan kayak misalnya orang Sumatera gitu ya, atau mungkin orang Batak itu kan keras gitu ya. Padang. Kalau Padang beda. Apa? Pandai dagang. Berarti nggak cocok ikut balap mobil ya? Nah, kenapa? Kalau dia udah nomor 1 di paling depan, Niko ngelirik tikungannya strategis bisa berhenti jadi warung Padang ya. Iya, warung Padang. Makanya di desa sekecil apapun mesti ada warung Padang. Pandai dagang.
Beda dengan Jawa. Apa jalan? Jalan-jalan wae. Oh, Sunda itu suka dandan. Pantesan depan sana ibu-ibu kalau pagi-pagi walaupun usia udah tua, nenek-nenek, tebelnya. Iya. Saya juga heran ya ketika kita pindah dari Jogja ke Bogor. Oke, kalau pagi-pagi kayaknya ibu-ibu sudah agak tua tapi make upnya wow. Mungkin itulah ya suka dandan. Suka dandan. Ya, karakter ternyata masing-masing orang membawa berbeda-beda. Betul. Dan ini sedang tidak membahas tentang akhlak. Ini yang karakter bawaan. Apakah begitu menentukan pribadi seseorang? Coba mari kita lihat para sahabat Nabi. Kalau tadi ada yang lihat fisik, ada yang lihat karakter. Coba kita lihat dari fisik dulu misalnya. Contoh misalnya ada Mus'ab bin Umair. Sosoknya Mus'ab bin Umair itu kayak apa? Nah, ada ekstrimnya tuh. Mus'ab sama Bilal. Oh iya, Mus'ab ekstrim sama banget Bilal. itu. Iya. Mus'ab gimana Mus'ab? Kalau Mus'ab itu saya ada satu kitab Syekh Khalid Muhammad Khalid itu menulis 60 sahabat istimewa. Wah, itu digambarkan Mus'ab itu luar biasa. Nggak ada yang mengalahkan pakaiannya. Iya. Kulitnya bersih luar biasa dan dia dijuluki sebagai manusia terharum di Mekah. Jadi ketika para sahabat itu ngumpul, kok kemudian ada selentingan bau yang wangi walaupun belum ada orangnya, mereka udah mengatakan ini Mus'ab pasti datang. Saking harumnya gitu loh. Ya, ini dia juga dibilang ini idola emak-emak Mekah zaman jahiliyah. Iya. Dia lewat jalan begitu harumnya udah kemana-mana. Emak-emak Mekah ngelawak jendela. Mus'ab bin Umair lewat. Mungkin kalau Jumblowati nikah dengan aku dong. Kalau misalnya ibu-ibu ya jadi menantuku dong. Wah, kalau kita mungkin beda. Ayah Hari mungkin beda. Ketika lewat set maka mak buka jendela membawa tempat sampah, bawa sandal sepatu dilempari. Ada tadi itu Mus'ab ya. Bilal bin Rabah itu secara fisik mungkin perbedaannya sangat ekstrim dengan Mus'ab bin Umair yang ganteng segala macam. Tapi kalau Bilal kita tahu dia dari Afrika. Hitam legam, kemudian rambutnya ikal, bahkan secara strata sosial ketika itu dia seorang budak. Sementara Mus'ab ini lebih miskin dari miskin ya. Lebih miskin daripada karena miskin. dirinya sendiri pun dia nggak punya gitu. Jadi secara fisik dia seperti itu, mungkin di hadapan manusia nggak menarik sama sekali, berbeda dengan Mus'ab bin Umair gitu loh. Hitam ya, keriting juga ya. Kayak contoh tadi hitam keriting gitu. Iya, betul. Jadi hitamnya termasuk jenis imut ya. Iya, imut, hitam mutlak gitu. Tapi ternyata ada yang menarik dari kedua orang ini. Insya Allah keduanya tuh ada jaminan masuk surga gitu. Iya. Oh iya betul. Mus'ab bin Umair itu sudah dikatakan Mus'ab fil jannah ketika beliau masih hidup. Iya, Bilal bin Rabah itu sudah dikatakan suara terompahnya kedengaran di surga ketika beliau masih hidup. Masya Allah. Gitu loh. Jadi ada ya orang yang ketika masih hidup tiba-tiba Rasulullah yang lisan mulianya itu mengatakan, kan kemana bohong ya, bahwa suara terompahmu itu sudah menunggu di surga. Itu gimana coba rasanya? Aduh, dia itu dari seseorang yang secara fisik hitam legam yang mungkin bagi manusia nggak menarik gitu. Artinya poin pertama ini mengatakan bahwa fisik tidak ada hubungan sama sekali dengan baik dan buruk seseorang. Artinya kalau kita kaitkan dengan parenting, nggak usah khawatir kalau tiba-tiba anaknya lahir belang gitu ya. Lahir hitam keriting, nggak usah lahir khawatir, mancung ke dalam, nggak apa-apa gitu ya. Lahir tiba-tiba kok kepalanya agak peyang, nggak masalah. Kenapa? Karena ternyata Allah tidak melihat itu. Itu tidak mencirikan baik atau buruk. Nah gitu ya. Atau bukan hanya bagi anak kita, tapi bagi kita juga. Jadi bolos-bolos aja kalau tiba-tiba tubuh kayak saya tuh ya agak hitam coklat ya kunir-kunir busuk gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kenapa? Ternyata bukan itu ciri kepribadian yang baik. Nah, yang kedua tadi tentang karakter. Iya, karakter juga. Coba kalau kita contoh para sahabat Nabi, ada Umar bin Khattab itu orangnya gimana? Betul. Umar orangnya itu keras. Ada lagi Abu Bakar As-Siddiq, itu lembutnya luar biasa. Lemah lembut. Umar keras, Abu Bakar As-Siddiq itu lemah lembut. Bahkan saking kerasnya Umar, pernah ada peristiwa Umar datang di majelisnya Rasul, tiba-tiba Rasul senyum-senyum sendirian. Sampai sahabat pada nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum sendirian?" Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Aku melihat setan-setan lari terbirit-birit melihat Umar bin Khattab datang." Umar datang itu setannya pergi, lari terbirit-birit. Itu beda tipis kan sama kita. Kenapa gimana? Kalau kita kan setannya datang, kita yang lari terbirit-birit. Saking tegasnya pada kebenaran, itu terkenal di dunia setan. Setan pun sampai takut. Ada lagi Abu Bakar yang dia lemah lembut. Tapi dua orang ini fil jannah, masuk surga. Pasca bayat Aqabah kedua, Rasul sudah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Padahal ini dua karakter manusia yang sangat berbeda gitu. Beda.
Berarti kalau, karakter tidak menentukan pribadi Islami atau tidak. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia anak, seandainya kemudian tiba-tiba anak kita itu kok kalem banget, itu belum tentu baik juga gitu ya. Belum tentu dia solih karena kalemnya. Karena kalemnya. Atau mungkin anak kita itu ceriwis, petakilan, itu juga petakilan itu bahasa mana? Petakilan. Petakilan, banyak tingkah. Pokoknya aktif gerak segala macam, belum tentu itu adalah keburukan. Ya, kadang-kala kelihatan dia agak usil. Betul. Usilnya anak itu bukan kenakalan. Itu gejala potensi yang dia miliki. Betul. Ya. Nah, memang karakternya itu beda-beda. Karakter sifat yang bawaannya. Nah, terus apa yang menentukan pribadi seseorang? Nah, itu yang perlu kita lihat. Ya, betul. Nah, kita mungkin bisa ingat, nanti silakan diakses di salah satu kitab ya, Saksi Al-Islamiyah. Jadi bagaimana kemudian kepribadian Islam itu terbentuk, ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah akhlak Islamiyah atau pola pikir yang Islami. Yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah. Nah, kira-kira itu. Ya, ada akliyah, ada nafsiyah. Itu yang nanti akan membangun kepribadian anak kita. Dan nanti insya Allah akan kita bedah lebih dalam ini. Bagaimana rekomendasi dari kitab Syakhsiyah Islamiyah untuk membangun sosok pribadi yang Islami di anak kita. Jadi kalau kita berharap anak kita jadi anak yang solih, itu kita menempuh jalan yang benar untuk menuju solih itu. Nah, betul. Jadi dua kerangka ini ya, ada akliyah Islamiyah, ada nafsiyah Islamiyah. Ya, kita sederhanakan bahasanya, ada pola pikir, ada pola sikap atau pola tingkah laku. Nah, ini nanti insya Allah. Lalu bagaimana cara membentuk keduanya? Ini yang menjadi PR bagi kita. Gitu. Kenapa? Karena membentuk pola pikir tentunya berbeda dengan membentuk pola sikap. Nah, ini yang insya Allah Bismillah akan kita coba sharing ya di obrolan yang berikutnya. Maka jangan kemana-mana, insya Allah kita nanti akan coba bedah itu ya. Dan moga-moga ini bisa menjadi inspirasi. Kalau sudah ada kerangka itu kan enak ya, memasukkan pola-pola yang kita miliki gitu ya. Bahkan nanti kalau kita ke depan lebih detail lagi, kita akan bahas kasus-kasus yang lebih lebih spesifik, tapi tetap menginduk pada kerangka pendidikan anak yang tadi kita jelaskan. Iya. Dan insya Allah kasusnya mungkin bukan dari orang lain ya, dari anak-anak kita aja lah. Iya. Kan? Ya, misalnya anak kita ngambek, kita harus bagaimana? Iya, betul. Boleh nggak sih menghukum anak itu? Boleh nggak? Itu juga ada ajaran Islam untuk mengatur itu. Nah, baik itu dulu di episode kali ini. Dan sekali lagi moga-moga bisa diingat dua kerangka yang insya Allah akan kita bahas di minggu depan atau di waktu yang akan datang, yaitu bagaimana pola pikir dan pola jiwa ini bisa kita bentuk pada anak kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.